Sesuai program yang telah ditetapkan dari pemerintah pusat tentang penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT tahap kedua yang dianggarkan dari dana desa tahun 2020, Tiyuh Kagungan Jaya dan Tiyuh Gunung Agung, Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat melaksanakan penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT di Balai Tiyuh dan di lapangan setempat pada hari Selasa 9 Juni 2020. Penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT tersebut langsung disaksikan oleh pendamping desa, pendamping lokal, Camat Gunung Terang, BPT, anggota Kapolsek, serta tokoh masyarakat Gunung Agung. Dalam sambutan, Kepala Tiyuh Gunung Agung Pak Tony menyampaikan bahwa dana desa 30% harus diserahkan kepada masyarakat yang terkena COVID-19 sebesar Rp88.200.000 per bulan. Itu pun pihaknya harus masuk dalam 14 kriteria, misalnya lantai tanah dan berdinding papan dan beli baju setahun sekali. Total keseluruhan di Tiyuh 343 KK dan yang sedikit masuk memenuhi kriteria hanya 49 KK yang mendapatkan Rp600.000 dan 294 KK yang mendapatkan Rp200.000 secara bergantian. Perlu saya sampaikan dan saya klarifikasi kepada Pak Camat, khususnya pendamping ataupun dari Polres ataupun insan pers, perlu saya sampaikan bahwa undang-undang atau petunjuk dari pemerintah pusat bahwa 30% dana BLT, dana desa itu diperuntukkan untuk masyarakat yang kena COVID. Ya, perlu dicatat oleh masyarakat. 30% dana desa itu harus diserahkan kepada masyarakat untuk dana COVID Corona. Dihitung untuk Gunung Agung yaitu lebih kurang 88 juta. Itu dibagi 3 kali. Per satu adalah 88 juta. Ini dicatat untuk masyarakat. Ya. Dengan kriteria 14 kriteria. Salah satu adalah harus berlantai tanah. Yang kedua harus dia berdinding geribik ataupun papan. Itu. Kalau kita cari di Gunung Agung ini mungkin hanya dapat 5 KK. Ini catat ya kepada masyarakat. Kalau kita cari mungkin hanya 5 KK yang berdinding papan, berlantai tanah, itu ya. Cuma di dalam perhitungan Pamong dengan Kepala Tiyuh, maka kita perhitungan yang masuk kira-kira sedikit masuk kriteria adalah 49 KK itu maka kita berikan 600 ya, 600.000 itu ya, perlu dicatat. Jadi biar jangan salah, PES juga biar tahu. Oh, dari pihak Polsek juga biar tahu. Kalau Pak Camat sudah dari kemarin tahu dari tahap pertama ya. Nah, sisa dari situ berarti 49 itu masih sisa dananya. Kalau dia 88 juta maka sisa dananya. Bicara kena COVID, kita semua kena COVID semua. Termasuk lurah itu kena dampak. Perusahaan itu kena dampak. Maka sisanya itu masih ada sisa, kita bagikan kepada masyarakat bergantian yaitu 200.000 ya. Jadi biar tahu ya, jadi jangan tahunya 600 ya. Yang masuk kriteria itu hanya 49 orang itu kalau masuk. Itu pun nggak masuk sebenarnya kalau kita atur berlantai tanah, berdinding papan, beli baju setahun sekali itu aja sering nggak beli baju. Itu kriterianya oleh pemerintah. Ya, yang sebenarnya yang salah itu pemerintah pusat. Ya silahkan kepada insan pers mau ngerekam saya silahkan. Karena bahasa perintah pusat bahwa ya semua yang kena dampak PES itu harus diberikan 600.000. Semua kena dampak. Perusahaan kena dampak, pejabat kena dampak, masyarakat kecil kena dampak 600.000 itu. Tapi kenyataannya kriteria 14 itu dari dinas sosial itu tidak dikeluarkan. Ya, tidak dikeluarkan di TV, ya, di media itu tidak keluarkan. Nah, makanya jadi masalah. Saya kasihan seluruh Indonesia ini bermasalah. Seluruh Indonesia ini bermasalah. Saya terima kasih kepada masyarakat Gunung Agung. Ada di lain kabupaten, ada di lain provinsi, kepala desanya atau kepala Tiyuh suruh Tulang Bawang ini bermasalah sampai unjuk rasa. Itu kenapa? Itu statement dari pemerintah pusat. Itu. Nah, seharusnya pemerintah pusat itu mengeluarkan kriterianya melalui media massa bahwa 14 loh kriteria ini yang harus berhak membagi BLT dampak corona itu. Nah, masyarakat itu ditelan bulat-bulat bahwa
semua yang kena dampak itu 600.000 disangka oleh masyarakat, semua masyarakat Indonesia ini dapat 600.000. Itu ceritanya. Jadi jangan pemerintah pusat itu menyalahkan, ngelempar tanggung jawab kepada pemerintah, kepada desa ataupun TIUH. Ini masalahnya. Nah, perlu saya garis bawahi tadi ya, yang ada yang dapat 600, ada yang dapat 200. Maka total 30% setiap bulan itu Pak Camat kita salurkan semua. 1 perak tidak ada tinggal, 30% kita salurkan semua kepada masyarakat selama 3 bulan. Ini perlu saya klarifikasi, saya apapun bentuk, kalau mau masalah ya silahkan masalah. Ya, karena di desa lain ada yang 5 kakak, ada yang 10 kakak aja Pak Ibu-Ibu ya. Nah, tanya kalau tidak percaya, tanya Pak Camat langsung kalau tidak percaya. Gunung Agung aja kita hari ini alhamdulillah 341 kalau tidak salah, 343 kakak. Cuman ada yang dapat 600, ada yang dapat 200. Karena petunjuk dari kabupaten, terima kasih bahwa yang penting di bawah tidak ada masalah, maka kita bagikan. Yang penting tidak ada masalah. Ya, sebenarnya kalau yang 200 nggak dibagikan itu juga nggak ada masalah sebenarnya. Cuman apa? Kalau petunjuk dari pusat itu 30%, ya saya bagikan semua. Itu. Jadi lebih kurang saya mohon maaf kepada Pak Camat. Kalaupun saya ada kata-kata yang salah, itu kena unek-unek saya. Biar saya sampaikan kepada masyarakat. Pak Camat, dengan hormat terima kasih atas hadir di sini. Kalaupun ada masalah, biar saya sendiri yang kena masalah, bukan Pak Camat. Karena ini kebijakan TIUH. Di tempat yang sama, Dayi Adijaya, Camat Gunung Terang membenarkan kedua TIUH telah menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT tahap kedua TIUH Kagungan Jaya yang berjumlah 89 KK dan TIUH Gunung Agung 343 KK. 49 KK yang sedikit masuk di 14 kriteria yang mendapatkan Rp600.000 dan 294 KK yang mendapatkan Rp200.000 secara bergantian seperti apa yang disampaikan oleh Kepala TIUH Gunung Agung. Zainuddin, Trans TV mengabarkan.